Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan menyambung film koboi dan film petualangan. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama John. John adalah seorang veteran prajurit Denmark yang menjadi imigran bersama adiknya Peter di suatu kota kecil di Amerika yang bernama Black Creek. Dia berusaha ingin memulai kehidupan baru yang damai dan tentram. John pun mengundang istri dan anaknya untuk ikut pindah ke Amerika. Setelah menunggu lama, akhirnya keinginan itu terwujud saat John akhirnya menjemput istri dan anaknya di stasiun. Dengan penuh harapan baru, mereka akhirnya menaiki kereta kuda untuk ke kota menuju rumah impian mereka. Di dalam kereta itu, mereka bersama suami istri yang memiliki tujuan ke kota yang sama. Belum sempat jalan, tiba-tiba ada dua orang napi yang baru saja bebas memaksa si suami istri tadi untuk keluar. Di tengah perjalanan, salah satu napi tadi menggoda istri John. John yang awalnya bersikap dingin mulai tidak nyaman. Pertarungan pun terjadi. Namun sayang, John yang lengah ditendang keluar kereta kuda. Usaha John untuk mengejar kereta itu pun sia-sia, tapi ia terus berlari walaupun kereta tersebut telah pergi menjauh. Hingga akhirnya dia menemukan kereta yang ia tumpangi sebelumnya telah berhenti. John pun menemukan tubuh anaknya sudah tergeletak tak bernyawa bersama beberapa mayat lain. Ia pun geram dan makin mendekati kereta kudanya tadi dengan membawa senapan yang diambil dari salah satu mayat. Di situ dia berhasil melihat kedua penjahat tadi. John pun tak segan untuk segera menghabisi nyawa mereka tanpa ampun. Setelah itu ia memeriksa ke dalam kereta. Ia mendapati bahwa istrinya pun juga sudah tak bernyawa. Adegan berlanjut dengan John yang tengah mulai berkuda, menunggangi kuda dengan kedua mayat keluarganya di kuda satunya. John membaringkan mayat istri dan anaknya itu di rumah yang dikehendaki untuk ditinggali bersama. Peter pun datang dan menghampiri melihat kakaknya yang sedang berduka. Ia menanyakan siapa pelakunya, tapi John tidak mengetahui identitas mereka. Adegan berpindah ke kota Black Creek, di mana sekelompok bandit penguasa kota datang ke situ. Mereka dipimpin oleh pemimpin mereka bernama Delaru. Di sana Delaru ternyata meminta pertanggungjawaban karena adiknya telah dibunuh oleh seseorang. Dari situ diketahui bahwa orang yang John bunuh adalah adik Delaru. Delaru memberi ultimatum jika mereka tidak bisa menemukan pembunuh adiknya. Dalam waktu 2 jam dia meminta 2 warga sebagai gantinya. Wali kota dan sheriff pun dengan terpaksa menyanggupinya. Sadar bahwa mereka tidak akan menemukan pelaku pembunuhan, wali kota dan sheriff mencari orang-orang yang akan dikorbankan. Dari sana ada seorang nenek dari pemilik toko peralatan yang rela untuk menjadi tumbal. Adegan berlanjut di saat orang sudah berkumpul di tengah kota. Delaru sudah siap mengeksekusi seorang nenek tadi, ditambah pria tanpa kaki. Delaru tanpa ampun menghabisi mereka. Lalu tiba-tiba dia juga menembak seorang pria secara acak. Delaru beralasan kalau seorang nenek dan seorang difabel tidak cukup untuk dihitung 2 orang. Delaru pun juga menaikkan pajak keamanan 2 kali lipat sampai pembunuh adiknya bisa ditangkap. Adegan berpindah di mana para warga mulai memakamkan korban kekejaman Delaru. Di sisi lain, John dan Peter juga sedang menguburkan istri dan anak John. Begitu pula di markas para bandit, Delaru bersama istri adiknya juga melakukan kegiatan yang sama. Terlihat istri dari adik Delaru adalah seorang tunawicara karena dia pernah menjadi korban dari suku Indian. Cerita berlanjut di mana John dan Peter singgah ke kota Black Creek. Di sana mereka berniat untuk membeli persediaan perbekalan sebelum memulai perjalanannya mereka ke barat untuk mencari kitab suci.
Namun ternyata di sana ada yang mengenali John. Mereka adalah pasangan suami istri yang bersama dengan John di kereta. Mereka pun segera melapor ke sheriff. Peter yang datang ke toko Wojciech mendapat respon kekecewaan dari Wojciech karena dia berharap pada Peter untuk membalaskan dendamnya kepada Delaru karena telah membunuh neneknya. Sedangkan John mendatangi wali kota. Di sana dia menjual tanahnya beserta rumah impiannya. Ia pun mengikhlaskan rumahnya dibeli murah oleh wali kota. Di sana wali kota juga menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh Black Creek mengenai pembunuhan adik Delaru. Mendengar cerita itu, John menjadi terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Saat keluar dari rumah wali kota, ternyata John sudah diburu oleh sheriff dan anak buahnya. John yang sigap pun akhirnya tetap tertangkap. Di lain tempat, Delaru bersama Madeline, janda adiknya, sedang menemui seorang pengusaha kaya. Ternyata Delaru berniat menjual seluruh lahan kota Black Creek untuk dijadikan tambang minyak. Kesepakatan akhirnya terjadi bahwa lahan akan dikuasai 3 bulan lagi, dan dengan catatan kalau si pengusaha akan melindungi segala tingkah dari Delaru agar dia bebas dari segala aturan pemerintah. Adegan dilanjutkan dengan diperlihatkan penjara, di mana John dan Peter akhirnya tertangkap oleh warga Black Creek. Di sana John memohon kepada sheriff untuk melepaskan adiknya, namun sheriff menolak. Ia beranggapan bahwa Peter juga telah menghancurkan reputasinya di depan Delaru. John pun berkata bahwa penangkapannya dan Peter tidak akan menghentikan kekejaman dari Delaru. Namun sheriff berkata bahwa ini akan memberinya sedikit waktu karena dia telah melaporkan Delaru ke pemerintah pusat. Keesokan paginya tiba-tiba John digiring keluar dari sel penjara. Di luar ternyata dia sudah ditunggu oleh anak buah Delaru. Ia pun dihajar habis-habisan. John pun dibawa ke markas Delaru. Di sana John langsung diikat di sebuah tiang. Delaru bersama Madeline pun menghakimi John, walaupun John memberitahu alasan kenapa dia membunuh adik Delaru. Kembali ke penjara Black Creek, Peter berhasil kabur setelah dia mengelabui dan menghajar si sipir penjara. Tiba di saat malam hari. Di sini Delaru merasa puas dan bangga bisa melecehkan Madeline. Delaru juga ingin membawa Madeline pergi ke New Orleans dan menjadikan dia ratunya. Sungguh bandit yang kejam dan biadab. Kembali ke John. Dia akhirnya dapat diselamatkan oleh Peter. Di sana Peter pun menghabisi beberapa anak buah Delaru. Peter dan John pun akhirnya bisa kabur. Madeline yang melihatnya pun hanya menonton saja. John yang masih belum sadar ditinggal oleh Peter di sebuah bukit di sela-sela bebatuan. Peter juga meninggalkan senapan agar John bisa berjaga-jaga. Peter pun melanjutkan perjalanannya untuk kabur untuk mengelabui para anak buah Delaru. Pagi telah tiba di mana John akhirnya sadar. Saat itu juga ia melihat di mana anak buah Delaru menyeret seorang mayat yang ternyata adalah Peter. Di sisi lain Delaru yang tiba di markas dikagetkan dengan banyak penjaganya yang telah mati, ditambah hartanya di dalam brankas pun telah raib. Di sisi lain diperlihatkan di mana Madeline berada di kereta. Di sana ia terlihat gusar dan buru-buru. Namun sayang sebelum kereta jalan, dia sudah tertangkap. Adegan berpindah di mana John yang kehausan mencari sumber air. Ia mendekati sebuah rumah di mana pemiliknya tidak nyaman dengan keberadaan John. John yang diperingatkan akan ditembak pun tidak menggubris karena dia sangat membutuhkan minum. Tahu kalau John tidak berbahaya, pemilik rumah pun membantunya. Di situ juga diketahui kalau perempuan itu adalah janda dari seorang pria yang ditembak oleh Delaru secara acak di kota Black Creek. Di markas Madeline yang tertangkap pun akan dibunuh. Namun sebelum dibunuh, dia akan diajak bersenang-senang oleh tangan kanan Delaru. Saat malam tiba, John ternyata menghampiri wali kota. Di sana John tahu segala skandalnya si wali kota ini. Di sana ia menghabisi wali kota dengan damai. John lalu pergi menuju toko Wojciech untuk membeli amunisi. Di sana ia membocorkan persengkongkolan wali kota dan Delaru.
Namun Wojciech malah menawarkan diri untuk membantu John ke markas Delaru, yang pastinya ditolak oleh John karena dia masih bocil. Tapi Wojciech tetap bersikeras. Kembali ke markas Delaru, ada sebuah kuda yang membawa kereta berisi peti. Saat dibuka ternyata itu adalah mayat dari si wali kota. Tiba-tiba gudang mereka terbakar. Satu persatu anak buah Delaru pun juga tewas tertembak oleh Wojciech dan John. Namun sayang karena lengah, Wojciech harus mati tertembak saat dia di atas atap. Namun kematian itu membawa petaka bagi Delaru. Minyak yang dibawa oleh Wojciech tidak sengaja tersulut api dan dapat membakar gudang dan rumah-rumah. John yang melihat Madeleine disekap oleh tangan kanan Delaru pun segera membantunya. John masih berlanjut menghabisi anak buah Delaru, sampai tanpa sadar ia ditembak oleh Delaru dari belakang. John yang sudah tertembak pun pasrah. Delaru lalu menodongkan senapan ke arahnya. Namun tiba-tiba Delaru tertembak oleh seseorang dari belakang. Penembaknya ternyata adalah Madeleine. Keadaan pun terbalik. John tanpa basa-basi langsung menembak tepat ke kepala Delaru yang membuat ia tewas seketika. Selang tak lama sheriff yang membawa bala bantuan takjub saat melihat John bisa menghabisi Delaru. Namun mereka kaget saat ternyata Madeleine masih hidup. John bersama Madeleine pun bersamaan menodongkan senapan ke arah sheriff dan mengusirnya. Setelah itu John dan Madeleine pun akhirnya juga meninggalkan kota kecil itu. Saat mereka semakin menjauh, disitulah kita akan sadar kalau kota Black Creek sekarang perlahan sudah menjadi kota minyak. Film pun tamat. Oke, lanjut ke film berikutnya. Oke guys, film berikutnya ini sangat menegangkan, mengerikan, tapi juga menyedihkan. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Film ini berlatar waktu di era perang, menceritakan sebuah kelompok sekolah militer yang terdampar di sebuah pulau karena pesawat yang mereka tumpangi jatuh ke dalam lautan. Hanya 24 murid yang selamat, tapi mereka terombang-ambing di lautan bersama pilot mereka Kapten Benson yang tak sadarkan diri. Kini dengan tuntunan pemimpin mereka yaitu Rex, anak-anak ini dapat berhasil selamat ke tepian pulau. Semenjak menginjakan kaki di pulau itulah, perjalanan bertahan hidup mereka dimulai. Hari mulai petang, mereka semua mengeluh kelaparan. Namun Rex mengatakan untuk pergi tidur saja. Baru besok paginya mereka akan membahas apa yang akan dilakukan. Saat pagi akan menjelang, tampak Simon, kadet yang paling mandiri, sudah mulai menjelajahi lingkungan di pulau itu. Sampailah ia di tepi sungai yang airnya sangat jernih, sehingga bisa langsung diminum. Simon segera kembali ke gerombolannya dan melaporkannya kepada Rex. Dengan tuntunan Rex dan Simon, mereka semua kini pergi menuju sungai tadi. Di sana mereka semua bergembira meminum air dari sungai tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk eksplorasi pulau asing itu. Mereka pun berpencar. Piggy, kadet yang paling gempal, berkeliling di sekitar pantai. Ia menemukan sebuah kerang yang selanjutnya ia berikan kepada Rex. Lalu ada juga yang sedang mencari buah untuk dimakan. Sedangkan Jack dan 3 temannya dibuat kaget oleh seekor babi hutan yang tiba-tiba lari melintas di hadapan mereka. Tak selang beberapa lama mereka semua mendengar suara asing yang ternyata berasal dari kerang yang ditiup oleh Rex. Sekarang mereka semua pun berkumpul. Mereka mulai berdiskusi bagaimana caranya bertahan hidup dan melewati kesulitan yang sedang mereka hadapi. Mereka pun mulai mendirikan tenda, lalu menyalakan api di puncak tebing guna mencoba memberikan sinyal tanda minta tolong kepada siapapun yang lewat di sekitar pulau itu. Saat api sudah menyala, tiba-tiba apinya membesar dan membuat mereka panik dan segera mencoba memadamkan api itu. Karena kejadian itu akhirnya mereka sepakat untuk membuat jadwal agar bisa menjaga api itu secara bergantian. Kadet-kadet junior mulai menangis karena kondisi yang mereka alami sekarang, di mana mereka terpaksa harus makan seadanya untuk bertahan hidup. Namun kehadiran Rex sebagai senior selalu menenangkan para juniornya. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Mereka tampak bergembira, bersenang-senang bermain bersama, kompak saling bekerja sama dan melindungi. Tapi perbedaan pendapat mulai terjadi antara Rex dan Jack.
Rek meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja dan akan segera pulang ke rumah. Sementara Jack mengatakan jika mereka sudah terjebak dan akan selamanya berada di pulau asing itu. Perlahan para junior pun mulai termakan dengan kata-kata Jack. Mereka sepertinya mulai meragukan perkataan Rek. Mereka mulai membuat tombak untuk berburu hewan-hewan yang dapat dimakan. Untuk mengetes ketajaman tombak, Jack tiba-tiba menusuk bunglon yang turun dari tangan Simon. Dari situlah Simon mulai tidak menyukai perilaku Jack yang barbar. Malam ketika mereka tertidur, Kapten Benson yang tersadar segera beranjak menelusuri hutan. Keesokan paginya anak-anak terkejut atas hilangnya Kapten Benson. Mereka pun mulai berpencar untuk mencari Kapten Benson. Namun usaha mereka tampaknya sia-sia. Hanya Simon yang berhasil menemukan seragam Kapten Benson di bebatuan. Simon yang melaporkannya kepada Rek malah dibantah. Rek berbicara jika Kapten Benson telah hilang hanyut di bawah ombak. Tapi di situ Simon tetap percaya bahwa Kapten masih hidup dan ada di pulau itu. Di sisi lain Jack dan pengikutnya pergi untuk berburu di hutan. Mereka pergi tanpa melaksanakan tugas yang diperintahkan untuk menjaga api darurat. Alhasil api pun padam, padahal beberapa saat kemudian ada helikopter yang lewat. Usaha mereka untuk membuat sinyal SOS pun gagal. Rek pun segera menghampiri dan menyalahkan Jack karena sudah lalai dalam melaksanakan tugas. Perkelahian pun akhirnya tidak dapat dihindari. Jack mulai merasa bosan mendengarkan perkataan Rek dan juga Piggy. Ia merasa apa yang dikatakan mereka tidak membuahkan hasil apapun. Jack akhirnya pergi dan membentuk kelompok sendiri. Dia memberi pilihan pada anak-anak yang lain, mau mencoba bertahan hidup di hutan belantara dengannya, atau akan ikut perintah Rek yang tidak berguna ini. Mereka pun terbagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok Jack memilih masuk ke dalam hutan untuk menjauh dari kelompok Rek yang berada di tepi pantai. Malam harinya Simon bermimpi ada helikopter yang mendatangi mereka, tapi sayang heli tersebut meledak. Simon pun dibuat terbangun dan ternyata saat itu sedang terjadi badai angin. Badai angin yang sangat kencang itu membuat semua pengikut Rek terkatung-katung sampai akhirnya mereka terpaksa berpencar untuk bertahan dari ganasnya badai yang menghantam. Pagi harinya mereka saling mencari satu sama lain, di mana mereka malah menemukan pohon pisang yang tumbang dan buahnya pun sudah masak. Mereka pun segera memakannya, kemudian kembali bertugas menyalakan api darurat. Sementara itu kelompok Jack masih terus berburu di tengah hutan. Saat itu salah satu pengikut Jack yang bernama Larry mengejar seekor komodo yang sangat besar. Larry terus mengejar sampai ia berhenti karena si komodo itu masuk ke dalam sebuah gua. Di sana ia mendengar suara-suara. Lalu saat ada sosok yang mendekat, Larry langsung menusuknya dengan tombak. Ia mengira bahwa sosok itu adalah monster yang mengerikan, penunggu pulau itu. Padahal sosok tadi adalah Kapten Benson yang hendak meminta tolong. Larry pun berlari ketakutan dan segera melaporkannya kepada Jack dan Roger wakilnya. Mereka pun kemudian pergi untuk membuktikan ucapan Larry. Di sana mereka ternyata benar-benar menemukan suara aneh. Padahal sebenarnya itu adalah rintihan Kapten Benson yang sudah sekarat. Percaya akan omongan Larry, Jack dan kelompoknya memilih untuk menyembah gua dan suara-suara itu demi meminta perlindungan. Dari sana kelakuan Jack dan pengikutnya mulai di luar nalar. Walau begitu hanya Piggy, Eric, Simon dan si kembar yang masih mengikuti Rek. Suatu malam Jack dan pengikutnya mencuri pisau dari Rek untuk mereka gunakan membuat lebih banyak lagi tombak. Dan tanpa sengaja dia menginjak kacamata Piggy dan memecahkannya. Di situ Piggy yang tahu hanya bisa menangis dan menerima. Pagi harinya Simon mendatangi Larry dan bertanya di mana gua monster itu berada. Larry pun memberitahu lokasinya. Melihat betapa bahagianya kelompok Jack, akhirnya si kembar Sam dan Eric memilih untuk meninggalkan Rek dan bergabung dengan Jack. Mereka berpikir lebih baik bertahan hidup ketimbang hanya diam, menunggu bala bantuan datang untuk menyelamatkan mereka. Simon yang pergi melihat gua tercengang saat melihat ada sesembahan kepala babi hutan yang ditusuk di dalam tongkat. Ia tidak menyangka teman-temannya bisa menjadi kehilangan akal sehat. Malam harinya Rek dan pengikutnya menemui kelompok Jack yang tengah melakukan pesta api unggun di pesisir pantai.
Di sana 3 junior pengikut Rex memilih untuk bergabung dengan Jack. Rex yang kini tersisa hanya dengan Piggy pun kaget melihat kelakuan teman-temannya yang menjadi tak beradab di bawah pimpinan Jack. Kembali ke Simon, ia yang penasaran segera menelusuri gua dengan tongkat cahaya yang ia bawa. Simon yang sangat terkejut saat dia menemukan mayat Kapten Benson. Dia percaya bahwa kelompok Jack telah salah sangka dengan suara-suara dari gua tersebut. Simon berlari ke pinggir pantai untuk menghampiri kelompok Jack untuk berupaya memberitahu akan penemuannya. Namun lambaian cahaya berwarna hijau dari tongkat yang dia bawa menakuti para junior di kelompok Jack. Mereka mengira jika itu adalah monster dari dalam gua. Maka dengan sigap mereka menyiapkan tombak mereka, lalu segera menghampiri cahaya hijau tadi dan segera menghujamkan tombak bertubi-tubi, di mana hal itu segera membunuh Simon. Tubuh Simon yang terus ditusuk-tusuk membuat organ tubuhnya sampai terburai keluar. Piggy pun hanya tercengang melihat aksi brutal dari teman-temannya itu. Keesokan harinya Rex menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena dia dan Piggy tidak bisa menyelamatkan Simon dari kelompok Jack. Kembali kepada Jack, ia dan kelompoknya percaya jika monster itu bisa datang dalam bentuk apapun, bahkan bisa menyerupai Simon. Jadi kejadian tadi wajar dan mereka harus tetap waspada. Hari selanjutnya Rex dan Piggy bertemu dengan Jack. Mereka ingin berunding untuk mencari jalan keluar, namun Rex dan Jack malah bertengkar. Piggy pun dengan kerang yang ia tiup berhasil menghentikan pertengkaran itu. Ia lantas memberi petua-petua bijak, di mana ocehan itu malah membuat Roger geram. Roger nampak mendorong sebuah batu besar dari atas tebing dan mengenai tepat di kepala Piggy. Kepala Piggy pun bocor dan dia pun mati. Rex menangis dan tak akan memaafkan tindakan Jack. Ternyata perkataan Rex ini membuat sebuah ancaman bagi Jack. Jack meminta para pengikutnya untuk mengusir Rex dengan cara dilempari dengan batu. Malam harinya Rex diam-diam kembali ke tempat kelompok Jack untuk menemui si kembar. Di sana si kembar mengatakan Rex harus segera lari karena Jack dan pengikutnya akan mengejar dan membunuhnya. Pada pagi harinya Jack dan pengikutnya mulai membakar hutan supaya Rex tidak lagi bersembunyi. Jack dengan lantang mengatakan bahwa bersembunyi itu akan sia-sia. Jack sudah siap membunuh Rex. Rex pun terus berlari dan bersembunyi di balik semak-semak, sampai akhirnya matanya bertemu dengan mata si kembar. Mereka hanya saling berpandangan. Si kembar yang ditanya oleh Jack pun menyangkal kalau dia melihat Rex, tapi ternyata dari jauh Roger sudah melihat Rex. Dia pun berteriak dan membuat Rex lari kabur. Rex yang terus berlari mulai putus asa, sampai akhirnya dia harus jatuh tersungkur di tepi pantai. Saat itulah saat Rex menengok ke atas. Ia melihat orang dewasa dengan baju militer. Keduanya sama-sama tercengang dan terdiam. Ternyata orang dewasa itu adalah seorang pilot perwira yang mendarat di pulau itu karena khawatir melihat hutan yang terbakar. Jack dan pengikutnya yang baru sampai pun juga terkejut. Ada orang yang bisa menemukan mereka. Mereka pun menyadari tindakan biadab mereka selama ini. Sedangkan Rex hanya bisa menangis membayangkan apa yang terjadi jika ia tidak ditolong oleh pilot perwira itu. Dan film pun tamat. Ya, apa kira-kira persamaan dari kedua film ini? Jika ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Ya, sebenarnya Mimin gak berencana membahas dua film sekaligus, tapi ya sudahlah. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.